Bab 121, Tulang Takdir. Tidak ada kekuatan lagi. Raffi Ye semakin bersemangat saat memikirkannya. Ia segera meninggalkan Zara dan berlari ke arah kerumunan orang itu. Namun, tepat ketika ia hendak mendekat, Zara tiba-tiba berkata, "Kamu juga sudah kehilangan kekuatanmu." Raffi Ye tertegun di tempat. Benar juga. Sial. Aku juga sudah tidak punya kekuatan. Dan mereka jumlahnya lebih banyak. Zara melanjutkan, meski mereka sudah kehilangan kekuatan, kesadaran bertarung dan teknik bela diri mereka masih jauh lebih unggul dari kemampuanmu saat ini. Jangan pikirkan soal melawan 12 orang itu, menghadapi satu orang pun kamu tidak akan menang. Lari. Tanpa ragu, Raffi Ye berbalik, menghampiri Zara, menggendongnya, lalu berlari ke dalam hutan lebat di pegunungan. Setelah memasuki hutan lebat, Raffi Ye langsung berjaga-jaga. Di bawah sinar bulan darah, hutan itu tampak sangat aneh dan gaib. Raffi Ye merasa waspada terhadap tempat yang tidak dikenal ini. Ia tidak berani lengah sedikit pun. Setelah berlari cukup jauh, ia melihat sebuah sungai. Namun, sungai itu berwarna merah darah. Di tengah surigai tersebut ada sebuah jembatan tulang putih yang seluruhnya terbentuk dari tulang belulang yang ditumpuk. Pemandangan di depan matanya begitu menakutkan. Raffi Ye belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Ia merasa sedikit gentar, tetapi segera menenangkan dirinya. Dalam situasi seperti ini, ia tahu ia harus tetap tenang dan tidak boleh kehilangan kendali. Setelah menenangkan diri, ia mengangkat kepala dan memandang ke arah seberang sungai darah. Di sana, ia melihat sebuah kuil tua yang kecil. Kuil itu berdiri diam di tempat, begitu tenang hingga terasa menyeramkan. Tempat apa sebenarnya ini? Rasa penasaran memenuhi hati Raffi Ye. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Raffi Ye tahu bahwa para ahli dari alam semesta Guanxuan telah menyusulnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menggendong Zara dan berlari menuju jembatan itu. Saat itu, Zara tiba-tiba berkata, "Jangan naik ke jembatan." Raffi Ye langsung berhenti dan menatap Zara. "Senior, apakah Anda tahu tempat apa ini?" Zara tidak menjawab. Dengan nada serius, Raffi Ye berkata, "Senior, saya tahu Anda masih marah kepada saya karena kejadian sebelumnya. Itu memang salah saya, dan saya minta maaf." Harus diakui, Raffi Ye merasa sedikit kesal. Tazu benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin dia bercanda soal hal seperti itu? Setelah beberapa saat terdiam, Zara akhirnya berkata, "Ini adalah jembatan tulang takdir, artefak tertinggi dari sekte Buddha Iblis. Siapapun yang melintasinya, jika tulang takdir mereka tidak cukup keras, maka tulang takdir mereka akan hancur dan menjadi bagian dari jembatan, dan jiwa mereka larut ke dalam air." Artefak tertinggi. Alis Raffi Ye segera berkerut. Ia tahu bahwa artefak tertinggi ini pasti berasal dari dunia nyata, karena di alam semesta Guanxuan, artefak leluhur peradaban adalah tingkat tertinggi. Jelas, peninggalan di tempat ini berkaitan dengan dunia nyata. Namun, saat itu, para pengejarnya sudah semakin dekat. Raffi Ye berbalik dan melihat ada 12 orang. Semuanya adalah ahli ranah terobosan batas. Tentu saja, saat ini kekuatan mereka sudah lenyap. Raffi Ye tidak panik. Ia meletakkan Zara di tanah, lalu memandang ke arah seorang lelaki tua berjubah ungu yang memimpin rombongan itu. Lelaki tua berjubah ungu itu menatap Raffi Ye dan berkata, "Raffi Ye, serahkan hukum semua makhluk dan pedang itu, maka kami akan membiarkanmu pergi." "Biarkan aku pergi." Raffi Ye tertawa kecil. "Apa kamu sedang menghina kecerdasanku, atau kecerdasanmu sendiri?"
Ekspresi lelaki tua berjubah ungu itu tetap datar. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Raffi Ye menatap mereka tanpa berkata apa-apa, hanya mengepalkan kedua tinjunya. Lelaki tua berjubah ungu itu menatap Raffi Ye dengan tajam dan berkata dengan nada mengejek, "Apa kamu pikir karena kekuatan kami disegel, kamu punya peluang untuk mengalahkan kami? Aku beritahu, jangan mimpi. Kami semua adalah ahli ranah terobosan batas, di belakang kami ada keluarga besar dan akademi. Kartu as kami adalah hal yang tak bisa kamu bayangkan. Kamu tidak akan." Raffi Ye langsung memotong ucapannya, "Kalau begitu, kenapa kalian tidak langsung menyerang? Kenapa malah membuang waktu dengan bicara omong kosong?" Wajah lelaki tua berjubah ungu itu langsung berubah suram. Raffi Ye menatapnya tajam. "Apa yang kalian takutkan?" Lelaki tua berjubah ungu itu menyipitkan matanya, tidak menjawab. Raffi Ye menduga bahwa mereka pasti takut terhadap sesuatu. Tapi apa? Jembatan di belakang. Raffi Ye berbalik dan memandang jembatan tulang itu. Harus diakui, jembatan itu memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman dan berbahaya. Apakah mereka takut aku akan naik ke jembatan itu? Memikirkan hal itu, Raffi Ye tiba-tiba tersadar. Lelaki tua berjubah ungu itu berkata, "Raffi Ye, jangan lupa bahwa kamu adalah bagian dari alam semesta Guanxuan. Alam semesta Guanxuan telah membesarkanmu. Jika kamu bersedia bertobat, kami akan memberimu kesempatan." Persetan dengan alam semesta Guanxuan. Raffi Ye langsung memotong ucapan lelaki tua itu, "Apa kamu makan tai banyak banget sampai ngomong gitu tanpa pikir?" Xiao Ta terdiam. Mata lelaki tua berjubah ungu itu memancarkan kebencian yang mendalam. "Bunuh dia." Para ahli yang berdiri di sekelilingnya langsung menyerbu ke arah Raffi Ye. Raffi Ye berbalik, menggendong Zara, dan berlari ke arah jembatan tulang putih itu. Melihat itu, wajah lelaki tua berjubah ungu langsung berubah drastis. "Tunggu. Jangan." Para ahli yang tadinya menyerbu Raffi Ye juga langsung berhenti, tidak berani mendekat lebih jauh. Raffi Ye juga berhenti. Ia berbalik dan memandang lelaki tua berjubah ungu itu. "Ada apa?" Lelaki tua itu berkata dengan nada berat, "Kita bisa bernegosiasi. Jika kamu bersedia menyerahkan hukum semua makhluk dan pedang itu, kamu boleh ajukan syarat apapun." Raffi Ye berkata, "Beri aku hormat dengan berlutut dulu." Raffi Ye. Lelaki tua berjubah ungu itu menatapnya dengan kemarahan yang memuncak, seolah-olah ingin meledak. "Jangan terlalu berlebihan." Tanpa berkata apa-apa lagi, Raffi Ye berbalik dan mulai berlari menuju jembatan tulang putih itu. Melihat hal itu, wajah lelaki tua berjubah ungu berubah drastis. Ia langsung berteriak, "Tunggu. Raffi Ye, tunggu." Para ahli yang awalnya menyerbu Raffi Ye juga segera berhenti, tampak ragu untuk maju. Raffi Ye berhenti lagi, lalu menatap lelaki tua berjubah ungu itu. "Kenapa?" Dengan suara berat, lelaki tua itu berkata, "Kita bisa bicara. Jika kamu bersedia menyerahkan hukum semua makhluk dan pedang itu, kamu boleh ajukan syarat apa saja." Raffi Ye berkata, "Coba minta maaf padaku dulu." Raffi Ye. Lelaki tua berjubah ungu itu menatap Raffi Ye dengan penuh amarah, matanya seperti ingin melontarkan api. "Jangan terlalu berlebihan." Tanpa berkata apa-apa lagi, Raffi Ye kembali berlari menuju jembatan. Melihat hal itu, wajah lelaki tua berjubah ungu berubah drastis. Ia berteriak, "Raffi Ye, jembatan itu punya bahaya yang tak terlihat. Jika kau naik, kamu akan musnah tanpa jejak." Raffi Ye berhenti, menoleh, dan tersenyum dingin. "Kamu ingin menipuku? Mimpi saja. Aku tidak akan tertipu olehmu." Lelaki tua itu berteriak marah,
kamu tidak merasakan ada yang aneh dengan jembatan itu?" Raffi Ye menggeleng. "Tidak." Ia kemudian berjalan menuju jembatan. Lelaki tua berjubah ungu kembali berteriak, "Raffi Ye, kamu ingin mati?" "Kamu tidak." Melihat Raffi Ye yang sama sekali tidak peduli, lelaki tua itu buru-buru berkata, "Tanyakan pada wanita yang kamu gendong itu. Dia berasal dari dunia nyata, pasti punya wawasan lebih luas. Tanyakan padanya, apakah jembatan itu berbahaya?" Zara menatap lelaki tua itu sebentar, lalu berkata dengan tenang, "Tidak berbahaya. Naik saja." Raffi Ye terdiam. Lelaki tua berjubah ungu terdiam, wajahnya membeku. "Wanita, kamu gila. Dia tidak tahu, tapi kamu pasti tahu kamu ingin dia mati." Dengan tenang, Zara menjawab, "Tidak ada bahaya sedikit pun. Lanjutkan saja." Raffi Ye pun melangkah ke atas jembatan. Lelaki tua itu berteriak lagi, "Raffi Ye, itu bukan darah biasa di bawah jembatan. Itu adalah darah para ahli, termasuk ahli ranah terobosan batas. Jika kamu naik, kamu pasti mati." Raffi Ye menoleh sedikit, menunjukkan ekspresi penuh ejekan. "Kamu pikir aku akan percaya padamu? Jangan mimpi." Brengsek. Lelaki tua berjubah ungu hampir kehilangan kesabaran. "Raffi Ye, jangan keras kepala. Wanita itu ingin kamu mati, tapi kamu tidak menyadarinya. Kamu..." Sebelum selesai bicara, ia tiba-tiba terdiam, menatap Raffi Ye dalam waktu lama, lalu berkata, "Kamu mempermainkanku." Tidak menunggu Raffi Ye membalas, lelaki tua itu langsung berteriak, "Bunuh dia! Bunuh dia sekarang!" Mereka pun mengirimkan Raffi Ye dengan marah, dan lelaki tua itu menunduk ungu memimpin serangan itu. Ia sangat marah hingga ingin memakan daging Raffi Ye dan meminum darahnya. Melihat para ahli menyerbu, Raffi Ye tiba-tiba berkata, "Tazu, apakah takdirmu cukup kuat?" Xiao Ta buru-buru menjawab, "Apa yang akan kamu lakukan? Jangan gegabah." Raffi Ye menatap Zara dan berkata dengan serius, "Senior, kalau kita tetap di sini, kita pasti mati. Aku ingin mencoba peruntungan. Apa kamu mau ikut aku, atau tetap di sini?" Zara menatapnya tajam. "Aku ikut." Raffi Ye mengangguk. Lah kembali memandang jembatan tulang itu. Meskipun ia merasakan bahaya yang luar biasa, ia tahu tidak ada jalan lain. Ia menarik napas dalam-dalam, matanya memancarkan tekad, "Aku akan coba." Ia menggendong Zara dan berlari ke jembatan tulang itu. Meski sudah bertekad, hatinya masih berdebar keras. Begitu ia menginjakkan kaki di atas jembatan tulang, seketika sungai darah itu mulai mendidih. Di angkasa, sebuah simbol, takdir, muncul dan memancarkan aura yang aneh, langsung menyelimuti Raffi Ye. Perasaan yang muncul membuatnya tidak nyaman, seolah-olah kematian sedang mendekat. Saat itu, Zara tiba-tiba berkata, "Jembatan itu sedang menimbang tulang takdirmu. Jika terlalu ringan, kamu akan mati." Refleks, Raffi Ye bertanya, "Kalau terlalu berat?" Zara menjawab dengan tenang, "Kamu tetap akan mati." Raffi Ye langsung terdiam. Dia merasa sedang dipermainkan. Zara menatapnya dan berkata, "Namun, jika tulang takdirmu terlalu berat hingga jembatan ini tidak sanggup menahan, maka semua tulang di jembatan ini akan menyatu dengan tubuhmu. Tubuhmu akan sepenuhnya dibentuk ulang, menjadikanmu tubuh takdir abadi, yang legendaris, tubuh yang menjadi sebuah artefak tertinggi." Ia kemudian memandang tulang belulang di bawah jembatan. Semua orang yang tewas di sini adalah mereka yang merasa takdir mereka cukup kuat untuk mencoba mendapatkan peluang besar ini. Tapi seperti yang kamu lihat, semuanya mati. Dengan suara berat, Raffi Ye bertanya, "Senior,
Seberapa kuat takdir seseorang agar jembatan ini tidak sanggup menahannya? Zara menjawab, Lon Yang, putra keluarga yang di alam semesta Guanxuan, dia memiliki takdir yang sangat kuat. Jika dia datang ke sini, jembatan ini mungkin tidak akan sanggup menahannya. Raffi Haru hendak berbicara, tapi tiba-tiba, krak, suara retakan yang nyaring terdengar di seluruh tempat. Jembatan tulang itu mulai menunjukkan retakan demi retakan. Melihat ini, Raffi langsung bersorak gembira. Tazu, kamu benar-benar kuat. Xiao tak hanya bisa menghela napas dalam hati, anak bodoh. Itu takdirmu yang kuat, bukan aku. Namun, dengan suara sombong, ia berkata, tentu saja. Aku Tazu, tak perlu diragukan lagi. Bahkan keluarga yang tak terkalahkan ketika anggota mereka bertemu denganku, pasti akan memanggilku kakek Ta dengan hormat. Bab 122, bertarung siapa yang paling kuat. Jembatan tulang mandat itu mulai retak sedikit demi sedikit, lalu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi cahaya yang langsung masuk ke tubuh Raffi. Dalam sekejap, aura di sekitarnya melonjak gila-gilaan. Pada saat bersamaan, tulang-tulang di dalam tubuhnya mulai direstrukturisasi sepenuhnya. Rekonstruksi tulang. Melihat pemandangan ini, para kuat dari alam semesta Guanxuan yang berdiri tak jauh hanya bisa terpana dengan mulut ternganga. Apa yang sedang terjadi? Di atas jembatan tulang mandat itu, wajah Raffi tiba-tiba berubah menjadi sangat terdistorsi. Tubuhnya seperti dilanda gempa besar, berubah secara luar biasa. Bersamaan dengan perubahan tersebut, dia mulai merasakan kekuatan mengerikan muncul dalam tubuhnya. Seluruh tulang dari jembatan tulang mandat telah masuk ke dalam tubuhnya, menggantikan tulang-tulang aslinya. Di tepi sungai, seorang pria tua berjubah ungu menatap Raffi dengan tajam. Tulang-tulang itu menggantikannya. Dia mendapatkan keberuntungan besar yang tak terbayangkan. Keberuntungan besar. Mendengar perkataan pria tua berjubah ungu, wajah para kuat dari alam semesta Guanxuan pun berubah menjadi suram. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Huruf mandat di atas kepala Raffi di jembatan tulang mandat tiba-tiba meledak. Dalam tubuhnya, suara-suara retakan terdengar tanpa henti. Pria tua berjubah ungu dan yang lainnya langsung membeku, seolah baru menyadari sesuatu. Wajahnya seperti orang yang sedang menghadiri pemakaman. Tulang dalam tubuhnya sedang melahap tulang-tulang mandat itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tulangnya bisa melahap tulang-tulang itu? Dalam pandangan pria tua itu, tulang-tulang mandat tersebut tidaklah sembarangan. Bahkan, tulang-tulang itu paling rendah berada di ranah terobosan batas. Namun tulang-tulang dengan tingkat seperti itu ternyata tidak bisa menggantikan tulang-tulang Raffi. Para kuat alam semesta Guanxuan saling pandang. Mereka semua penuh dengan keterkejutan. Siapa sebenarnya Raffi ini? Pada titik ini, mereka jelas tidak lagi percaya bahwa Raffi hanyalah orang biasa dari keluarga kelas rendah. Pasti ada sesuatu di baliknya. Pria tua berjubah ungu menatap Raffi dengan tatapan yang penuh dengan niat membunuh. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Serang dia. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak bergerak. Pria tua berjubah ungu mengerutkan alisnya. Salah satu kuat alam semesta Guanxuan berkata, Lens Nalan, saat ini kita semua tidak memiliki kekuatan apapun, hanya kesadaran bertarung. Dan lihatlah jembatan itu, penuh dengan berbagai aura jalan agung. Jika kita mendekat sekarang, menurutmu kita punya peluang untuk bertahan hidup? Lens Nalan berkata dengan suara rendah, jika dia melahap semua tulang mandat itu, kita tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Seorang kuat lainnya berkata, kalau begitu, kenapa tidak kamu saja yang maju?
Lance Nalan mengerutkan alisnya dan memandang orang yang berbicara. Roy, apa maksudmu? Roy berasal dari keluarga Lee yang merupakan keluarga kelas 2. Leluhur keluarga Lee, Patrick Lee, pernah berkata bahwa tidak ada keturunannya yang boleh masuk ke Dewan Luar. Karena itulah, keluarga Lee tetap menjadi keluarga kelas 2. Namun tentu saja, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Bagaimanapun, Patrick pernah menjadi ketua Dewan Luar selama bertahun-tahun. Namun, dibandingkan dengan keluarga Nalan, jelas keluarga Lee tidak setara. Melihat suasana mulai memanas, seorang kuat lainnya segera angkat bicara, "Saudara-saudara, jangan saling berselisih karena masalah kecil ini. Saudara Lance, saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Raffi Ye. Jika tidak ada jalan lain, saya sarankan kita mundur dulu. Tempat ini sangat aneh, tidak cocok untuk berlama-lama." Yang lain pun mengangguk setuju. Mereka adalah kuat dari ranah terobosan batas, tetapi tempat ini bahkan mampu menekan kekuatan mereka. Itu jelas tidak wajar. Lance menatap Raffi Ye di kejauhan. "Begitu saja kita pergi. Apakah kalian puas dengan ini?" Semua terdiam. Tentu saja mereka tidak rela. Bagaimanapun, Raffi Ye tidak hanya memiliki pedang sakti, tetapi juga hukum semua makhluk. Selain itu, mereka sudah menjadi musuh bebuyutan. Jika tidak membunuh Raffi Ye sekarang, di masa depan akan semakin sulit untuk melakukannya. Seorang kuat tiba-tiba berkata, "Untuk saat ini, mari kita lihat dulu." Dia belum tentu berhasil. Bagaimanapun, tulang-tulang di bawah itu pasti milik para pecundang. Yang lain mengangguk setuju. Di atas jembatan mandat, Raffi Ye melayang di udara. Tulang-tulangnya dengan rakus melahap tulang-tulang mandat itu, yang tak berdaya melawan dan hanya bisa ditelan. Di pelukannya, Zara menatap Raffi Ye. Tatapannya yang awalnya penuh keheranan kini menjadi datar. Dia berkata dengan tenang, "Tulang biasa. Tulang biasa. Di dunia ini, tulang yang paling dihormati adalah tulang biasa. Meskipun tulang-tulang mandat di tempat ini sangat kuat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan tulang biasa. Bahkan, mereka tidak memiliki kelayakan untuk menyatu, hanya bisa dilahap." Dan itu terjadi ketika darah manusia biasa dan tulang biasa milik Raffi Ye belum sepenuhnya terbangkitkan. Jika terbangkitkan, tulang-tulang itu bahkan tidak layak untuk dilahap. Seiring tulang-tulang mandat dilahap, aura di sekitar Raffi Ye semakin melonjak. Gelombang demi gelombang kekuatan yang mengerikan terus keluar dari tubuhnya. Sementara itu, tubuhnya mengalami perubahan besar. Di kulitnya mulai muncul berbagai pola jalan agung. Tiba-tiba, sebuah jeritan mengerikan terdengar dari dalam lautan kesadaran Raffi Ye. Raffi Ye tampak bingung. Zara berkata, "Itu adalah jiwa dari jembatan tulang mandat. Kamu bisa membiarkannya hidup, jadikan dia pelayanmu." Raffi Ye spontan bertanya, "Bagaimana jika dia tidak mau?" Zara menjawab, "Selama dia masih punya akal sehat, seharusnya dia mau." "Aku mau. Aku mau." Jiwa tulang itu langsung bersuara, penuh dengan ketakutan. "Tuan, aku mau." "Oh begitu." Raffi Ye berkata, "Sepertinya kamu bukan jiwa biasa. Kalau kamu tunduk padaku, bukankah itu terlalu merendahkanmu? Bagaimana kalau kita jadi saudara saja?" "Serius?" Jiwa tulang itu langsung tertegun. "Ada hal seperti ini?" Zantai Zan hanya bisa menggelengkan kepala. "Dasar bocah bodoh." Jiwa tulang itu buru-buru berkata, "Tidak, aku lebih baik memanggilmu Tuan saja." Raffi Ye tidak mengerti, tetapi jiwa tulang itu tentu paham. Dia tahu Raffi Ye jelas bukan orang biasa. Jika benar-benar menjadi saudara,
hierarki akan kacau, dan dia pasti akan menyesalinya. Raffi Ye bertanya, aku harus memanggilmu apa? Jiwa tulang itu menjawab dengan hati-hati, panggil saja aku Xiaogu. Raffi Ye bertanya lagi, Xiaogu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Jiwa tulang itu langsung terdiam. Bocah ini benar-benar tidak tahu apapun. Benarkah dia memiliki tulang biasa? Apakah aku salah? Setelah memeriksa dengan hati-hati, ia memastikan tidak ada kesalahan, lalu berkata, kamu telah melahap semua akumulasi kekuatanku selama bertahun-tahun. Sekarang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku akan memperkuat tubuhmu. Raffi Ye bertanya, bisa memperkuat tubuh? Xiaogu menjawab, iya. Raffi Ye tampak bersemangat. Bisa sampai ke ranah Kaisar Agung. Xiaogu terdiam sejenak, lalu menjawab, secara teori, bisa sampai ranah terobosan batas. Apa? Raffi Ye terkejut. Terobosan batas. Xiaogu berkata, benar. Raffi Ye menelan ludah. Bukankah itu terlalu luar biasa? Xiaogu mendesah pelan. Apa yang luar biasa? Tulang-tulang yang kamu telan adalah akumulasi dari mandatku selama miliaran tahun. Jika bukan karena tingkatmu yang terlalu rendah, bahkan meningkatkan hingga ranah terobosan batas ke-9 pun mudah. Namun, untuk saat ini aku hanya bisa meningkatkan tubuhmu hingga ranah Kaisar Agung. Jiwa spiritualmu terlalu lemah untuk menahan terlalu banyak kekuatan. Raffi Ye terdiam. Tidak lama kemudian, aura tubuh Raffi Ye telah mencapai ranah terobosan batas. Kini, kulitnya dipenuhi dengan berbagai simbol jalan agung yang telah menyatu dengan tubuhnya, memancarkan kekuatan jalan agung yang mengerikan. Ketika para kuat alam semesta Guanxuan merasakan aura menakutkan dari tubuh Raffi Ye, wajah mereka langsung berubah drastis. Tubuh fisik Enfa langsung mencanai ranah Kaisar Agung. Apa ini? Lens dan yang lainnya saling pandang, wajah mereka terlihat sangat suram. Seorang kuat tiba-tiba berkata, mundur. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan melarikan diri. Mereka menyadari bahwa kekuatan Raffi Ye sudah tidak lagi terikat. Tinggal di sana hanya akan membawa kehancuran. Lens juga tidak ragu. Dia langsung berbalik dan kabur. Namun, pada saat itu, Raffi Ye yang berdiri di atas sungai darah menatap mereka. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar, merobek ruang di sekitarnya. Sert. Merasa ada aura yang sangat menakutkan di belakangnya, wajah Lens berubah drastis. Dia berteriak, Raffi Ye, kami adalah orang dari keluarga kelas 1 alam semesta Guanxuan. Jika kamu membunuh kami, maka kamu. Saat Raffi Ye hendak melancarkan pukulan mematikan kepada Lens, jiwa tulang tiba-tiba berkata, Tuan, jangan bunuh mereka. Aku bisa mengubah mereka menjadi roh tulang dari ranah terobosan batas. Mendengar itu, Raffi Ye menghentikan pukulannya. Tapi hanya hempasan angin dari tinjunya sudah cukup untuk membuat Lens berlutut. Lens dan yang lainnya belum pernah dipermalukan seperti ini. Namun, merasakan kekuatan mengerikan dari Raffi Ye, mereka tidak berani bersuara, betapapun menyakitkannya harga diri mereka. Dalam hati, Raffi Ye bertanya, apa itu roh tulang? Jiwa tulang menjawab, sederhananya itu adalah semacam boneka yang dikendalikan. Sudut bibir Raffi Ye sedikit melengkung. Serahkan pada kamu. Jiwa tulang berkata, baik, Tuan. Kemudian, cahaya putih langsung menyelimuti Lens dan yang lainnya, sementara cincin penyimpanan mereka ditinggalkan. Tuan, dalam cincin-cincin ini ada banyak barang. Simpanlah untuk digunakan. Jiwa tulang itu bisa melihat bahwa tuan kecilnya ini agak miskin, mungkin dalam kondisi terlantar. Sekarang, dia harus pintar-pintar mengambil hati.
Benar saja, Raffi Ye tampak sangat senang. Dia mengumpulkan semua cincin penyimpanan itu. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba bertanya, "Xiao Gu, apa lagi fungsi kamu?" Jiwa tulang menjawab, "Aku bisa memunculkan dao, memanggil jembatan mandat, dan memaksa lawan untuk bertanding denganmu di atas jembatan itu, membandingkan nasib denganmu." Raffi Ye terlihat bingung. Membandingkan nasib. Jiwa tulang menjawab, "Benar. Berdasarkan hukum sejati yang tertinggi, di atas jembatan, pihak yang kalah akan kehilangan mandatnya, hancur menjadi bagian dari jembatan, dan jiwa mereka sepenuhnya lenyap ke dalam sungai. Singkatnya, siapa yang lebih kuat akan bertahan." Raffi Ye berkata dengan suara rendah, "Mandatku kuat tidak?" Jiwa tulang terdiam sejenak, lalu berkata, "Tuan, apakah kamu tidak tahu apa itu mandat tulang biasa?" Raffi Ye mengangguk, jujur menjawab, "Tidak tahu." Jiwa tulang berkata, "Begitu rupanya sederhananya, tulang mandatmu sangat kuat. Orang yang lebih kuat darimu mungkin hanya sedikit. Mungkin hanya mereka yang memiliki mandat manusia langit yang bisa menyaingimu." Raffi Ye berkata pelan, "Jadi, kelak, kalau bertarung, tinggal lihat siapa yang lebih kuat." Jiwa tulang menjawab, "Bisa seperti itu." Raffi Ye berkata, "Aku masih kurang percaya diri. Bisakah orang lain menggantikan aku? Misalnya, artefak dewa. Tazu sangat kuat." Xiao Ta berkata dengan suara berat, "Kamu benar-benar berbakti." Bersambung.